Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Gian Nabil Yusak, STB 4017. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan artikel kepemimpinan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh dosen saya, Bapak Ejo Imandeka, ST MTI. Artikel yang saya pilih berjudul What is Leadership? Yang ditulis oleh Dave Ulrich dan Norm Smallwood dan dipublish pada tanggal 10 Maret 2015. Artikel ini menjelaskan bagaimana pemimpin maupun kepemimpinan itu penting. Pemimpin individu membentuk strategi, melaksanakan keputusan, mengelola bakat, mengembangkan bakat masa depan, dan bertindak dengan kecakapan pribadi. Menjadi pemimpin yang sukses dibutuhkan untuk mengetahui apa yang diharapkan dan melakukannya. Kepemimpinan terjadi ketika organisasi membangun kader pemimpin masa depan yang memiliki kapasitas untuk membentuk budaya organisasi dan menciptakan pola keberhasilan. Terdapat 4 prinsip yang menjadi kunci yang membentuk definisi kepemimpinan yang efektif. Pertama, mengapa kepemimpinan itu penting? Apa hasil kepemimpinan yang baik? Pemimpin mendefinisikan dan menciptakan hak kemampuan organisasi untuk kesuksesan masa depan. Pemimpin mendiagnosis dan menciptakan kemampuan pola pikir, bakat, kolaborasi, kecepatan, akuntabilitas, pembelajaran, dan kepemimpinan bersama di seluruh organisasi. Pemimpin berinvestasi dalam kompetensi inti untuk meningkatkan kemungkinan strategi kesuksesan. Pemimpin harus bisa mendorong kepercayaan dan dukungan untuk keintiman pelanggan, inovasi produk, atau ekspansi geografis, menciptakan aspirasi, berbagi, dan menerapkan strategi. Kepemimpinan itu penting karena para pemimpin bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan tantangan para pemangku kepentingan mereka, pelanggan, investor, organisasi, dan karyawan. Pelanggan membeli lebih banyak, investor memiliki keyakinan di masa depan, karyawan lebih produktif, dan organisasi membangun kemampuan yang kuat untuk membuatnya bekerja dengan lancar. Prinsip yang kedua adalah apa yang harus diketahui dan dilakukan oleh setiap pemimpin. Semua pemimpin harus unggul dalam kecakapan pribadi. Tanpa dasar, kepercayaan, dan kredibilitas, Anda tidak dapat meminta orang lain untuk mengikuti Anda. Sementara individu mungkin memiliki gaya yang berbeda, tetapi setiap pemimpin individu harus dilihat memiliki kemampuan pribadi untuk melibatkan pengikut. Dimungkinkan untuk melatih seseorang untuk belajar bagaimana menjadi strategis, mengeksekusi, mengelola bakat, dan mengembangkan bakat masa depan. Ada perilaku dan keterampilan yang diidentifikasikan, dikembangkan, dan dikuasai. Terdapat 5 kode kepemimpinan. Yang pertama, strategis, bentuk masa depan. Kedua, eksekutor, jadikan sesuatu terjadi. Yang ketiga, talent manager, libatkan bakat hari ini. Yang keempat, human capital developer, bangun generasi berikutnya. Dan yang kelima adalah personal proficiency, investasikan pada diri Anda. Prinsip yang ketiga adalah bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan. Fokus pemimpin bekerja pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai individu dan menunjukkan bagaimana individu menjadi lebih mahir dalam kemampuan mereka untuk mengarahkan orang lain. Fokus kepemimpinan menekankan kualitas kemampuan kepemimpinan di seluruh organisasi. Pemimpin individu yang hebat mungkin datang dan pergi, tetapi kemampuan kepemimpinan yang hebat bertahan dari waktu ke waktu. Seorang pemimpin individu yang efektif mungkin tidak pandai membangun kepemimpinan, yaitu dalam mengembangkan proses yang membantu pemimpin lain tumbuh dan berkembang. Pemimpin penting, tetapi seiring waktu kepemimpinanlah yang lebih penting. Prinsip yang keempat adalah bagaimana pemimpin membuat perubahan jangka panjang benar-benar terjadi. Sebagai seorang pemimpin, Anda tahu kelemahan Anda. Anda telah tinggal bersama dengan mereka untuk waktu yang lama. Kebanyakan pemimpin yang baik ingin menjadi lebih baik. Kebanyakan pemimpin yang bijaksana bahkan tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi lebih baik. Tapi, pemimpin tidak melakukannya. 90% perilaku adalah kebiasaan dan hanyalah rutinitas. Dan rutinitas sangatlah sulit untuk diubah. Pemimpin yang efektif memastikan keberlanjutan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah pola yang bertahan lama, bukan peristiwa yang terisolasi. Ketika para pemimpin mengubah pola perilaku mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka berkelanjutan.
Demikianlah pemaparan saya terkait artikel What is Leadership. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.